Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ejaan yang disempurnakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menyimak presentasi yang akan kami sampaikan. Terima kasih. A. Huruf abjad. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf seperti berikut: A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Huruf vokal A memiliki posisi awal api, posisi tengah padi, dan posisi akhir lusa. Untuk huruf vokal E, posisi awal enak, posisi tengah petak, untuk posisi akhir sore. Dengan huruf vokal I memiliki posisi awal itu, posisi tengah simpan, dan posisi akhir murni. Untuk huruf vokal O, posisi awal oleh, posisi tengah kota, dan posisi akhir radio. Untuk huruf vokal U, posisi awal ulang, posisi tengah bumi, dan posisi akhir ibu. Keterangan. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Diakritik E dilafalkan E, misalnya anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. Dan kami menonton film seri. C. Untuk huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Huruf diftong oi memiliki posisi tengah, balairung posisi akhir, pandai. Diftong au memiliki posisi awal autodidak, posisi tengah taufik, dan posisi akhir harimau. Huruf diftong ei memiliki posisi awal eigendom, posisi tengah geyser, dan posisi akhir survei. Yang terakhir, huruf diftong oi memiliki posisi tengah boykot dan posisi akhir amboy. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rijal Di Mawar. sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Datriani, tentang pemakaian huruf. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah penggabungan 2 huruf konsonan untuk membentuk suatu intonasi yang baru. Contohnya adalah NG, SY, dan KH. Selanjutnya, huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar biasanya digunakan pada awal kalimat. Contohnya ada pada agama atau sebuah kitab. Selanjutnya, huruf miring. Huruf miring menurut KBBI adalah huruf yang letaknya miring tetapi tidak seperti atau tidak menyerupai tulisan tangan pada kursiv. Selanjutnya, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk
menegaskan kata yang sudah dituliskan miring. Adapun contohnya seperti DH atau kata Ramadan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Saya Ripani Amalia Hayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, buku ini sangat bagus. Kantor pajak penuh sesak. Saya pergi. Yang kedua, kata berimbuhan. 1. Imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, berjalan dan berkelanjutan. 2. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, antibiotik dan antar kotak. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak-anak, biri-biri, mondar-mandir, dan cumi-cumi. Yang keempat adalah gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya, duta besar, orang tua, dan meja tulis. 2. Gabungan kata yang bisa menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, anak istri, pejabat, dan anak istri pejabat. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan ataupun akhiran. Contoh, bertepuk tangan dan garis bawahi. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya, dilipat gandakan dan menyebarluaskan. 5. Gabungan kata yang sudah benar-benar padu ditulis serangkai. Contohnya, bagaimana, barangkali, dan beasiswa. Yang kelima, pengenalan kata. 1. Pengenalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya, buah, main, dan niat. Huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Contohnya, pandai, misal, saudara. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua vokal, pemegalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya, bapak, lawan, musyawarah. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya, April, mandi. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya, ultra, bentrok, instrumen. 2. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Contohnya, berjalan, memperjuangkan, dan membantu. 3. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain,
Pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Contohnya, biodata, biodata, biodata. Kilogram, kilogram, kilogram. 4. Nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Contohnya, lagu Indonesia Raya diunggah oleh Wage Rudolf Supratman. Contohnya, buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Sahbana. 5. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Contohnya, Ayah Dani bekerja sebagai PNS di sebuah instansi negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widi Nuranisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Nuranisa Putri akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ripani. Yang pertama ada kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Mari kita berangkat ke kantor. Yang kedua ada partikel. Partikel seperti lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, baca buku itu baik-baik. Apakah yang tersurat dalam surat itu? Apakah gunanya bersedih hati? Yang kedua ada partikel pun. Ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga ada partikel per, yang berarti demi atau bisa dikatakan tiap atau mulai. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Yang ketiga, ada singkatan atau akronim. Singkatan, nama, gelar, sapaan, atau jabatan diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution sama dengan Abdul Haris Nasution. Lalu ada singkatan yang terdiri atas huruf awal. Singkatan terdiri atas huruf awal seperti tanpa tanda titik. Misalnya, PT. PT-nya menggunakan huruf kapital atau bisa disebut perseroan terbatas. Yang keempat, ada angka dan bilangan. Contohnya, angka dipakai untuk menyatakan ukuran, panjang, luas, nilai uang, dan lain-lain. Misalnya, 0,5 cm, 5 kg, 10 meter. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Yang ketiga ada kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumahnya sedang diperbaiki. Rumah itu telah dijual. Yang keenam ada kata sandang. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Dengan catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta.
Pemakaian tanda baca yaitu 1. Tanda titik dipakai untuk mengakhiri dan dipakai pada pembatasan jam dan menit dalam hitungan waktu. 2. Tanda tanya berfungsi sebagai petunjuk kalimat tanya pada kalimat pertanyaan. 3. Tanda seru bersifat perintah, seruan, berfungsi untuk menegaskan, mengajak, mengaruhi seorang. 4. Tanda koma yaitu berfungsi untuk kalimat yang memiliki subjek, objek, maupun keterangan yang lebih dari 2. Khusus pada kata terakhir, pasti koma berada sebelum dan maupun yang menjadi kata hubung. Yaitu contoh, ibu membeli ayam, telur, sayuran, dan bumbu dapur di Yang pasar. kelima, tanda titik dua. Yang pertama, dipakai untuk membatasi sebuah keterangan dan rinciannya. Yang kedua, dipakai sebagai batas antara penerbit dengan kata penerbit dalam daftar pustaka. Yang ketiga, dipakai dalam dialog pada naskah drama yang membatasi antara pengujar dan kalimat yang diucapkan. Yang keempat, dipakai sebagai batasan keterangan dalam tulisan yang bersifat laporan. Yang keenam, tanda titik koma. Tanda titik koma ini bersifat hampir sama dengan tanda koma di dalam kalimat. Namun, titik koma baru digunakan jika ada dua penempatan tanda koma, yang salah satunya bersifat lebih tinggi daripada yang lain. Contohnya pada kalimat majemuk yang memiliki rincian di dalamnya. Yang ketujuh, tanda hubung. Dipakai sebagai penghubung antara kata-kata yang mengalami pengulangan dan dipakai sebagai penghubung antara imbuhan Indonesia dengan kata asing. Yang kedelapan, tanda pisah. Seperti fungsi tanda koma, tanda baca yang satu ini juga dipakai sebagai pengampit keterangan tambahan dalam sebuah kalimat. Juga menjadi pengganti kata sampai atau hingga dalam keterangan waktu. Yang kesembilan, tanda petik. Dipakai mengampit istilah yang maknanya bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Dipakai untuk mengampit makna kata yang memang dicantumkan dalam kalimat. Yang kesepuluh, tanda kutip. Dipakai untuk mengampit judul rubrik, judul makalah, bab buku, atau judul karangan lain yang belum diterbitkan. Dan dipakai sebagai pengampit kalimat langsung. Yang ke-11, garis miring. Garis miring mempunyai peran penting dalam persuratan, yaitu menjadi batasan dalam nomor surat. Selain itu, pada dasarnya, fungsi tanda baca ini adalah menggantikan kata tiap. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saya akan Alvin. menjelaskan tentang unsur serapan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman budaya dan bahasa yang unik. Begitu juga dengan keunikan yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Meski dari bahasa Melayu, namun bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terbuka, yang artinya banyak menyerap dari kata-kata bahasa lain. Kata serapan yang terdapat dalam bahasa Indonesia yaitu untuk menambah kekayaan makna di dalam bahasa tersebut. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing, ejaan, ucapan, dan tulisannya yang disesuaikan sedemikian rupa. Kata serapan yang berasal dari negara asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, Cina, Hindia, Inggris, dan lain-lain. Dari bahasa Nusantara, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Barat, bahasa Timur Tengah, dan bahasa Melayu. Saya akan memberikan contoh dari kata serapan. Yang pertama dari bahasa Arab ada makalatun yang artinya makalah, jamanun yang artinya zaman. Dari bahasa Cina ada encang yang artinya paman dan encing yang artinya bibi. Dari bahasa Portugis ada banco yang artinya bangku. Dari bahasa Jawa kuno ada sahaya yang artinya saya dan duraka yang artinya durhaka. Dari bahasa Belanda ada docen yang artinya dosen dan atlet yang artinya atlet. Dari bahasa Inggris ada alergi, double L yang artinya alergi, dan calculator pakai C yang artinya kalkulator, dan aerobik
yang artinya Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga yang dapat kami sampaikan dapat dipahami dan dipelajari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.